Ayo, mana nih yang aku penggemar sejati Mobile Legends? Pasti kalian udah penasaran banget kan di tahun 2022 ini akan ada hero baru apa aja sih? Nah, pas banget nih. Good Gamer mau ngasih tahu kalian bocoran 4 hero Mobile Legends terbaru di tahun depan. Yuk kita simak. Pertama, Yin. Yin adalah hero yang memiliki dua form seperti Roger dan Selena. Yin berpenampilan dengan rambut berwarna merah, namun ia dapat berubah menjadi versi kegelapannya yaitu Lee, yang memiliki rambut berwarna hitam. Yang unik dari hero ini, ia bisa menarik lawan ke teritori miliknya dan berubah menjadi Lee. Lawan pun harus bertarung 1 versus 1 dengan penguasa wilayah tersebut. Kabarnya, hero ini dirilis pada Januari mendatang. Kedua, Melissa. Melissa ini mempunyai skill boneka kutukan yang mirip dengan tokoh anime bernama Nobara Kugisaki di tayangan berjudul Jujutsu Kaisen. Dengan gaya bertarung yang mirip Nobara, hero marksman yang satu ini menggunakan jarum dan papet sebagai senjata di pertempuran. Ketiga, Xavier. Hero terbaru selanjutnya datang dari Role Mage. Biasanya, hero mage adalah perempuan. Kalau yang ini adalah hero laki-laki. Menariknya, Xavier memiliki penampilan manusia yang berwajah tampan. Hero ini dikabarkan akan rilis pada Februari 2022 mendatang. Keempat, Chainman. Sesuai dengan namanya, hero yang rencananya dirilis pada Februari mendatang ini memiliki senjata berbentuk rantai panjang yang pada bagian ujungnya terdapat seperti ujung tombak yang tajam. Dengan penampilan tersebut, tampaknya hero ini akan memegang role fighter. Hero baru Mobile Legends terbaru ini kelihatannya keren-keren banget ya. Jadi waktu itu kan 2 tahun kurang lebih di Oni gagal untuk bawa mereka ke top performance lagi. Udah dipercaya sama manajemen untuk membantu mereka sampai di level yang paling tinggi, ternyata kan gagal. Ketika gagal ngelakuin suatu hal itu buat diri gue tuh kayak kehilangan percaya diri. Setelah balik lagi ke pro scene, balik ke boom, jadi lebih ada banyak support dari manajemen, banyak support dari pemain juga yang akhirnya ngembaliin percaya diri sendiri sih. Sebenarnya agak kaget sih ketika ditawarin atau disodorin kontrak karena waktu kita trial di sana hasilnya kurang bagus. Cuman mungkin manajemen lihat value yang ada dalam Ken, gue punya satu pendirian, gue nggak coba untuk pusingin suatu hal yang nggak bisa gue kontrol. Hal yang bisa gue kontrol, itu yang baru gue coba untuk lakuin. Gue memang disiplin banget, gue benar-benar percaya kalau kerja keras akan selalu mengalahkan talent gitu kan. Bokap lah ya, bokap kan, dia juga kan orangnya tuh berani lah untuk fight dengan apa yang dia, value dia, pendirian dia tuh dia berani fight banget gitu kan. Ketika dia ngomong A, dia berani fight kalau misalnya A itu benar. Dan itu mungkin yang salah satu motivasi gue. Ketika gue terjun ke e-sport, gue nih mau fight. Kalau ngomongin sekarang, saingan terberat ya pasti sekarang ada 2 perwakilan Indonesia sih yang ada di PMGC, ada Genesis Dogma sama Bigetron. Kayak Zuxi, salah satu MVP Indonesia. Kita juga sekarang ada beberapa player yang datang dari komunitas, kayak tim Genesis Dogma yang datang dari komunitas. Mereka kuat banget. Well, kalau ngomongin Dream Team nggak bakal kayak nggak percaya kalau misalnya 4 superstars itu bakal jadi juara. Pasti ada kebutuhan untuk pemain-pemain yang kita butuhin untuk jadi juara kan, tapi nggak percaya kalau misalnya 4 superstar bakal jadi juara. Cuman kalau misalnya dikasih kesempatan untuk milih, kan pasti bakal pilih mungkin nomor 1 adalah Poker yang sekarang bermain untuk Boom. Sangat dewasa lah untuk menghadapi timnya karena dia juga ada bapak-bapak kan, jadi dia punya mentality itu lumayan. Terus mungkin yang kedua ada Luxi, salah satu pemain dari Bigetron Red Alliance, udah terbukti kalau misalnya dia tuh udah sempat jadi juara dunia. Ken butuh dia untuk melengkapi roster tim Ken. Mungkin yang terakhir Ryzen, itu juga dari Bigetron Red Alliance, udah terbukti juga jadi juara dunia. Yang Ken butuhin dari dia adalah agresif dia sih. Dia sangat agresif ketika bermain sebagai orang depannya gitu.
Well, sebenarnya ini satu hal atau hobi baru sih. Ken juga sebenarnya coba untuk buat konten tentang analisa game. Jadi waktu itu kita sempat diundang sama official PUBG Mobile-nya untuk jadi analis di PUBG Mobile Campus Championship. Itu adalah pertandingan tingkat mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa di Southeast Asia, top 3-nya itu top 3 setiap negara. Ada dari tim Filipina, tim Malaysia, tim Thailand, tim Vietnam, sama tim Indonesia. Top 3-nya dikirim untuk bertanding di PMCC Southeast Asia. Jadi di situ Ken jadi analisnya lah, menganalisis gimana caranya, gimana jalannya pertandingan gitu. Jadi lumayan seru sih, pengalaman baru. Nggak cuma sebagai player di e-sport, tapi sekarang juga bisa jadi analis juga di e-sport. Kalau ngomongin dari netizen sih lumayan berat sih, respon dari mereka, apalagi ketika kita nggak bisa ngebuktiin kalau misalnya kita cukup layak untuk jadi juara, itu lumayan berat pressure-nya dari mereka. Kalau misalnya ketika orang nge-hate comments kamu itu, ternyata di balik layar tersebut tuh ada orang lain loh, ada kita juga manusia gitu yang punya perasaan juga. Ketika kalian ngomongin, oh kamu nggak cukup layak untuk bermain di professional level, atau udah kamu pensiun aja, udah nggak cukup, udah nggak jago lagi, ataupun buat apa main lagi kalau misalnya kalah terus. Itu mungkin beberapa orang bisa kayak, oh ya udah. Beberapa orang juga lumayan berat kan untuk menerima perkataan orang tersebut. Jangan cepat puas sama apapun yang kita udah raih, meskipun kita sempat jadi juara di turnamen-turnamen sebelum ini. Jangan cepat puas lah. Seperti moto organisasi kita atau tim kita, stay hungry. Jangan cepat puas sama apapun yang kita raih. Mungkin berhenti untuk bersyukur boleh lah. Cuman untuk sampai di titik dimana oke, aku udah cukup, jangan sampai saat kita ke tim, jangan sampai di titik itulah, karena kita tetap harus kejar apapun itu. Stay hungry, hungry biz.